Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan hasil diskusi kami yang berjudul Piranti Interaktif. Saya Rahmat Pratama sebagai pemateri 1, Dewi Yanina sebagai pemateri 2, Viga Pratama sebagai pemateri 3, dan Jali Sengaji sebagai pemateri 4. Baik, langsung saja ke pemateri 1. Piranti interaktif. A. Piranti masukan tekstual. B. Piranti penuding dan pengambil. C. Layar tampilan. D. Pengolah tampilan. E. Pengaruh buruk piranti interaktif. A. Piranti masukan tekstual. Piranti masukan tekstual adalah piranti masukan standar yang dijumpai pada semua komputer, lebih dikenal sebagai keyboard. Tata letak QWERTY. Tata letak tombol keyboard secara keseluruhan hampir sama yang dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu tombol fungsi, tombol alfanumerik, tombol kontrol, dan tombol numerik. Tata letak tombol alfanumerik seperti pada keyboard saat ini dan juga pada mesin ketik. Tata letak QWERTY mengambil 6 tombol pada baris kedua dari tombol alfanumerik tersebut. Ditemukan oleh Scholes, Gledden, dan Sol pada tahun 1878 dan kemudian menjadi standar mesin ketik komersial pada tahun 1905. Seorang yang menggunakan papan ketik bertata letak QWERTY mempunyai kecepatan mengetik yang bervariasi tergantung apakah mereka sudah terbiasa dengan papan ketik itu atau tidak, dan juga apakah mereka menggunakan cara pengetikan yang benar dengan 10 jari ataukah dengan menggunakan cara pengetikan yang sering disebut dengan jari jetruk, masing-masing satu jari telunjuk pada setiap tangan. Tata letak Dvorak. Kanan dibebani lebih banyak pekerjaan. Dirancang agar 70% dari ketukan jatuh pada home row. Dari sejumlah percobaan, Dvorak mempunyai efisiensi 10% hingga 15% lebih tinggi dari QWERTY sehingga mempunyai keuntungan utama dalam bentuk mengurangi kelelahan jari jemari karena adanya faktor ergonomik yang ditambahkan pada tata letak ini. B. Piranti penunding dan pengambil. Piranti penunding dan pengambil atau pointing dan picking device digunakan untuk memutar objek, menggambar garis, menentukan nilai atau besaran, atau untuk menunjukkan posisi awal dari pemasukan teks. Piranti-piranti penunding antara lain adalah yang pertama ada mouse. Mouse digunakan untuk menempatkan kursor, teks atau grafik pada posisi tertentu di layar komputer, mengaktifkan menu pilihan pada suatu program aplikasi, dan bahkan untuk menggambar. Di dalam mouse terdapat piranti pemantau yang ada di dalam sebuah mouse. Yang kedua ada joystick. Joystick merupakan piranti penunding tak langsung. Gerakan kursor dikendalikan oleh gerakan tuas pada atau joystick absolut, atau dengan tekanan pada tuas pada joystick terkendali kecepatan atau joystick isometrik. Yang ketiga ada trackball. Trackball hampir sama dengan mouse, perbedaan utama terletak pada konfigurasinya. Pada mouse, operator harus menggerakkan seluruh badan dari mouse tersebut. Sedangkan pada trackball, badan dari trackball tersebut tetap diam, tetapi tangan operatorlah yang menggerakkan bola untuk menunjukkan perpindahan kursor.
Yang keempat ada digitizing table. Digitizing table atau digitizer juga sering disebut dengan graphic table. Peranti mengambil data dalam bentuk sederetan koordinat atau XY yang menentukan gerakan pada atau patch pada meja digitasi. Peranti ini mempunyai ketelitian yang cukup tinggi. Yang kelima ada pena cahaya. Pena cahaya atau light pen dapat digunakan sebagai peranti gambar atau point source device. Yang keenam ada panel sensitif sentuhan. Panel sensitif sentuhan atau touch sensitive panel adalah peranti interaktif yang bekerja dengan cara mendeteksi atau tidak adanya sentuhan tangan atau stylus langsung ke layar komputer. C. Layar tampilan atau monitor. Prinsip kerjanya, aliran elektron dilepaskan oleh penembak elektron gun, kemudian difokuskan dan dibelokkan oleh medan listrik pada layar yang berlapiskan fosfor. Ketika elektron tersebut mengenai layar yang berlapiskan fosfor, tampilan mempunyai 3 komponen utama, yaitu nomor 1, pengingat digital atau frame buffer, di mana citra yang akan ditampilkan ke layar disimpan sebagai matriks. Nilai elemennya menunjukkan intensitas dari citra grafis yang akan ditampilkan. Kedua, itu ada layar penampil. Layar tampilan yang dikembangkan sekitar 60-an dan yang masih banyak digunakan sampai saat ini disebut dengan tampilan vektor atau tampilan kaligrafi. Vektor kaligrafi atau stroke display. Pada pertengahan tahun 70-an dikembangkan berdasarkan teknologi televisi dan disebut sebagai raster display, di mana garis, karakter, dan bentuk-bentuk lain serta digambar berdasarkan komponen terkecilnya, yaitu titik, dan biasa disebut sebagai pixel atau PEL, picture element. Ketiga, ada piranti pengendali tampilan atau display controller atau pengolah tampilan display processor yang berfungsi untuk melewatkan isi digital dan mengolahnya untuk ditampilkan ke layar penampil. D. Pengolah tampilan. Pengolah tampilan yang berfungsi untuk melewatkan isi pengingat digital, mengolah untuk ditampilkan ke layar penampil. Pengolah tampilan display processor atau video display adapter adalah bagian yang mengubah pola bit dari pengingat digital menjadi tegangan analog, kemudian membangkitkan elektrod yang digunakan untuk menembakkan fosfor pada layar tampilan. Adapun tampilan yang banyak digunakan untuk komputer-komputer pribadi adalah MDA, monochrome display adapter. CGA, Color Graphics Adapter. MCG, Color Graphics Array. EGA, NHK Graphic Adapter. Ada VGA, Video Graphic Array. SPGA, Super Video Graphic Array. Pengelola tampilan mempunyai memori khusus yang disebut dengan memori video. Semakin besar ukuran memori video, semakin tinggi resolusi yang dapat dihasilkan oleh pengelola tampilan itu. Dan juga semakin banyak warna yang dapat dihasilkannya. Saat ini sudah banyak ditemukan pengelola tampilan, khususnya PGA dengan memori 2 MB, bahkan 4 MB. Pengelola tampilan dengan memori terbesar 2 MB. Terlebih pengelola tampilan dengan memori 4 GB. Pengaruh buruk piranti interaktif. Pemakaian sebuah komputer biasanya akan berlangsung dalam waktu yang berorder jam, terutama bagi mereka yang menggunakan komputer sebagai alat bantu kerja utama. Kita semua akan mengatakan setuju bahwa komputer merupakan alat bantu kerja yang sangat canggih dan dapat mengurangi beban rutinitas yang sering dijumpai oleh para pegawai kantoran atau siapapun juga.
Di samping keunggulan yang dimiliki oleh berbagai piranti interaktif, seperti dijelaskan di atas, kita juga harus waspada akan adanya kelemahan, khususnya yang berkaitan dengan faktor manusia dan lingkungan kerja. Agar piranti-piranti interaktif dapat meningkatkan efisiensi operator, ia harus ditentukan pada posisi yang memperhatikan faktor kenyamanan lingkungan kerja, atau yang lebih dikenal dengan sebutan faktor ergonomik. Kesimpulannya, piranti interaktif dapat disimpulkan bahwa dengan adanya berbagai piranti interaktif, maka hal ini akan membantu rutinitas bekerja bagi pengguna komputer jadi lebih cepat dan lebih efisien dalam penggunaan waktu manusia. Piranti interaktif sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu piranti input dan piranti output, di mana piranti input merupakan piranti yang dapat mengelola data pada komputer, sedangkan piranti output merupakan piranti yang menampilkan data pada komputer ke dalam teks maupun grafik yang dapat dilihat oleh para pengguna. Terima kasih. Mungkin sampai di sini saja akhir dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.